حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillah. Tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, temanya doa. Dahsyatnya kita berdoa. Ibu-ibu, saya pikir tidak ada di antara kita yang tidak butuh Allah. Hidup ini cukup banyak masalah yang kita hadapi. Jangankan ada masalah, ada problem, ada ujian. Hatta kita dalam kondisi senang, bahagia, sukses hidup juga butuh berdoa. Karena banyak orang senang, sukses, bahagia, lancar urusan dunianya, terus lupa dia berdoa, terkadang nanti banyak masalah muncul. Sehat itu karunia. Betapa banyak ketika lupa sehat tidak berdoa, justru sehatnya banyak maksiat kepada Allah. Makanya Nabi berdoa, Allahumma afini fi badani wa sam'i wa basari. Ya Allah, karuniakan aku ini sehat secara fisik. Sehat menurut Allah. Karena banyak orang sehat tapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta juga ibu, ketika ibu dan suami ibu sukses secara materi, pekerjaan lancar, urusan mudah, rezeki deras turun kepada kita, itu juga butuh berdoa. Betapa banyak orang hartanya banyak tapi dibuat maksiat. Kita minta kepada Allah rezeki yang halalan thayyiban, rezeki yang halal, baik, dan bisa kita menjalankan dengan benar amanah rezeki ini. Orang diberi oleh Allah kecerdasan, punya ilmu, sudah S1, mungkin juga S2 dan S3, mungkin juga sudah profesor. Perlu juga berdoa. Karena betapa banyak sekarang orang punya ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Makanya Nabi berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ibu, di saat kita banyak karunia, kita juga butuh
mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya berbagai macam karunia yang Allah berikan kepada kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apalagi memang kita banyak masalah. Rata-rata sih kalau banyak masalah semua mendekat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baik, bukan tidak baik. Tapi lebih baik lagi, sangat mengagumkan dan Allah bangga dalam kondisi kita tidak punya banyak masalah, lancar semua urusan, terus ibu merapat kepada Allah. Mengangkat tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, doa ini tinggal ibu angkat tangan. Doa ini dikatakan oleh para ulama esensi ibadah itu sendiri. Jadi kalau orang berdoa, pasti dia sedang beribadah. Allah mengatakan, Nabi juga mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati ay an du'ai sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang, Allah mengatakan, berdoalah engkau kepadaku, niscaya apa yang kau minta, yang kau doakan itu pasti aku akan kabulkan, hijabai. Sesungguhnya orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, coba lihat ibu, an ibadati. Doa dikatakan oleh Allah ibadah. Saya merenung betul ini bu. Memang orang berdoa sedang beribadah. Bukti kalau dia itu nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita salat subuh. Kita juga salat duha. Kadang salat itu masih ngelamun kita. Tidak utuh salat kita beribadah pada Allah. Tapi kalau berdoa, ya nyambung kepada Allah. Karena kita sedang berdialog meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan ad-du'a huwal ibadah, kata Nabi. Doa itu adalah inti sari ibadah. Doa yang sebenarnya, ibadah yang sebenarnya itulah ketika kita sedang, ibadah yang sebenarnya itulah di saat kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Quran, kalau ibu lihat, doa itu banyak maknanya. Kalau boleh saya sebutkan satu persatu, berdoa itu, tadi saya katakan sedang beribadah. Berdoa itu al-isti'anah, dia sedang minta pertolongan kepada Allah. Berdoa itu sedang meminta. Doa itu sedang mengucapkan kata-kata indahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu tanpa kita sadari kita sedang memanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa itu kita sebenarnya sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi. Dalam bahasa Al-Qur'an, doa itu memiliki sekian banyak makna. Doa itu adalah sedang beribadah. Doa itu sedang minta pertolongan. Doa itu sedang meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, as-su'al. Doa itu adalah rentetan kata-kata seakan-akan kita ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa itu sedang kita memanggil Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, ad-doa al-ibadah. Itu yang saya katakan tadi. Kalau ibu lihat, perhatikan dalam surat Yunus ayat 106. وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. Janganlah sekali-kali kalian, jangan diartikan tad'u berdoa ibu, tapi janganlah sekali kalian beribadah kepada selain Allah, di mana sesembahan itu yang kau ibadahi selain Allah tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa mencelakakan. Tad'u
tad'u jangan diartikan berdoa, tapi di sini beribadah. Artinya apa? Orang berdoa itu pada hakikatnya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yunus ayat berapa? 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Tolong jangan diartikan tad'u itu berdoa, engkau berdoa, tapi engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua saya katakan tadi al-isti'anah, minta pertolongan. Itu Al-Baqarah ayat 23. Awal-awal Al-Baqarah ya. Kemudian tengah-tengahnya Allah mengatakan wad'u. Wad'u. Jangan diartikan berdoa. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Silakan minta pertolongan ya kepada orang-orang yang siap mengawal kamu itu selain Allah Subhanahu wa taala kalau sekiranya kalian benar akan permintaanmu itu. Nah, jadi wad'u di sini wad'u min dun wad'u syuhada'akum, wad'u jangan diartikan berdoalah kalian tapi minta tolonglah kalian. Berarti orang kalau sedang berdoa dia sedang minta apa? Minta tolong kepada siapa? Allah. Ini makna yang supaya nanti ibu ketika berdoa terasa sekali. Saya sedang beribadah, saya juga sedang minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu doa yang biasa kita pahami adalah meminta. Ya, meminta, as-su'al. Nomor 3 itu. Ya, doa arti dalam Al-Qur'an yang ketiga adalah as-su'al, meminta. Kata orang Madura, nyo'on, ya. Nyo'on. Minta, meminta. Meminta. Tadi saya katakan surat Al-Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepadaku. Berdoalah engkau kepadaku. Doa di sini artinya meminta. Mintalah engkau kepadaku. Astajib lakum. Pasti aku akan mengijabai, mengabulkan apa yang kau minta. Bu, jadi doa ini memang meminta. Selain beribadah, minta pertolongan, saya juga meminta apa yang saya minta, apa yang saya harapkan. Minta pada Allah. Minta silakan, Bu. Tidak ada yang mustahil. Allah sampai mengatakan astajib lakum. Pasti doamu itu diijab. Tidak pakai summa astajib lakum, atau pakai fa astajib lakum, atau wa astajib lakum. Tanpa wawu, tanpa fa, tanpa summa. Ud'uni astajib lakum. Nah, tinggal nanti kita berdoa, doa yang bagaimana yang akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, saya meyakini betul doa ini segala-galanya bagi saya. Ya, selain saya beribadah, minta tolong, dan saya minta sesuatu, meminta pada Allah Subhanahu wa taala, memohon. Ya. Indah ini, Bu. Makanya Ibu enak kita punya Allah ini, Bu. Ya, apa yang Ibu minta didengar oleh Allah. Diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi permintaannya sesuai dengan sesuai dengan porsi kita ya. Sesuai dengan level kita minta pada Allah ya. Jangan berlebihan. Ya Allah, turunkan bintang di langit itu ya. Bisa nyambung gitu. Nggak nyambung. Atau Ibu nanti tahun 2029 karuniakan kami ya Allah menggantikan Prabowo gitu. Atau Ibu mendoakan suami Ibu bisa jadi presiden. Tidak masuk akal. Ya proporsional lah. Sesuai dengan porsi kita ya. Pengen naik haji sebelum mati, minta. Pengen umroh tiap tahun, tiap Ramadan, minta, boleh. Pengen orang yang tiap tahun bisa mengeluarkan zakat, bukan nerima zakat, boleh. Minta sama Allah Ta'ala. Minta, tidak ada yang mustahil. Minta anak-anak semuanya saleh, saleha, suami yang anteng di rumah, gitu. Tapi duitnya ngalir tuh Bu ya.
Minta, tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Loh, ibu saya kalau minta, saya minta sama Allah Ta'ala, minta pol-polan bu. Iya, subhanallah. Dan saya kadang-kadang menangis sendiri bu. Apa ini istidraj? Setiap saya minta, selalu ada. Diijabai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya Ramadan kemarin bu, saya pengen haji Pak. Pengen haji. Haji. Tak tahu tiba-tiba pengen haji sama ibunya anak. Logika tidak masuk akal. Dari mana haji? Oh, nggak daftar. Tapi saya meyakini, saya ini Ustadz. Saya tinggal mohon permintaan buat surat. Saya tahu usaha terus. Tapi doa saya imbangi. Loh ibu, kalau boleh saya cerita di sini. Saya doakan ibu-ibu semua alhamdulillah. Saya sudah doakan maksimal semua jemaah pengajian saya. Mudah-mudahan sebelum meninggal dunia juga bisa naik haji. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, sehat walafiat, dan masuk surga tanpa hisab. Saya serius mendoakan di Arafah ibu. Ibu, itu kemarin saya sebenarnya mengantarkan ada seseorang yang belum pernah naik haji, keluarganya ini ibu. Saya kaget. Kemudian saya ketemu teman-teman, salah seorang teman di Jakarta yang sangat akrab dengan saya. Memang luar biasa, cerdas, pintar anak ini. Kepercayaan orang kedutaan juga. Loh masa iya? Ya sudah buat surat saja. Loh Ustaz juga pingin. Nanya sama saya bu. Loh siapa ndak pingin? Walaupun sebenarnya saya sudah pernah haji bu. 8 tahun yang lalu saya haji. Saya sudah 3 kali bersama ibunya anak haji kemarin itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi memang saya sudah ngangeni. Memang haji ini capek tapi ngangeni. Dan saya minta pengen haji yang terbaik ya Allah. Saya pengen sama Maryam ini, pengen jadi Ibrahim dan Hajar. Saya pengen bergandengan tangan, berdua kemana-mana. Jadikan haji yang agak spesial, saya bilang gini. Subhanallah, bikin surat. Saya bikin surat, teman saya bikin. Saya bilang sama ibunya, Nana, ini ya Maryam boleh jadi yang terima kita loh. Karena boleh jadi ketika di browsing, siapa teman saya yang paling banyak muncul saya. Karena Ustadz, saya suka muncul di YouTube juga muncul di ini yang sebenarnya saya tidak ingin muncul, yang munculkan orang. Saya tidak pernah mengadakan punya akun sendiri, tidak punya, bunda. Saya tidak punya official sih, tidak punya. Yang membuat teman-teman semua saya nggak tahu siapa itu. Dan saya tidak suka di apa? Capek juga bu nanti bu. Subhanallah. Keluar dua-duanya bu. Saya bilang ini yang kalau tidak nanti gimana? Yang kita yang kena kita datang ke kedutaan kita serahkan. Senjata kami tak serahkan pada 2 orang ini. Karena dia yang lebih berhak daripada saya. Tapi dua-duanya dapat. Karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa bu, berdoa. Kalau umroh saya minta tiap tahun memang umroh. Saya minta tiap tahun dan subhanallah selama ini saya bisa berangkat. Kadang sendirian ya, kadang bersama ibunya anak. Sekarang 5 tahun terakhir bersama ibunya anak terus. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala ibu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Tidak pun tidak apa-apa. Ibu minta naik haji. Kadang-kadang logikanya nggak masuk akal. Masa iya bisa naik haji? Daftar juga enggak. Ya, penghasilan juga pas-pasan. Minta terus, tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Bu, mohon maaf. Andai kata nanti ibu sebelum meninggal dunia belum naik haji juga, jangan khawatir. Tiba-tiba nanti di alam kubur ibu setahun 2 tahun anak ibu sukses menghajikan ibu. Sama. Cuma hajinya pas sudah sudah meninggal. Tapi Allah karuniakan bagi yang bersangkutan naik haji. Di luar nalar nih bu. Tidak masuk akal. Jadi dia naik hajinya setelah meninggal dunia dihajikan sama anaknya, dihajikan sama ponaannya, dihajikan sama teman akrabnya, dihajikan oleh suaminya sendiri atau oleh siapa. Tidak tahu kita ini. Minta sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Tidak ada yang mustahil bagi Allah bu. Saya meyakini betul. Doa itu pasti diijabai oleh Allah. Asal terpenuhi syarat-syaratnya. Nanti kita akan bahas syarat-syaratnya diterimanya doa itu. Oke. Ini sudah 3 ya. Jadi doa itu apa tadi? Ibadah. Doa itu minta tolong. Doa itu memohon. Meminta pada Allah. Silakan minta ibu ya. Mau minta jadi orang yang mampu. Ya. Tidak merepotkan keluarga besar. Silakan.
Dan yang paling penting Bu, minta pada Allah mati husnul khatimah ya. Dan masuk surga tanpa hisab. Itu penting tuh Bu. Di garis bawah itu Bu. Saya ingin mati masuk surga tanpa hisab. Sehingga nanti kerjaan-kerjaan Ibu arahnya ke surga semua itu Bu. Ya dijaga sama Allah Ta'ala. Oke. Yang ketiga, yang keempat, doa itu al-qaul. Ucapan. Kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu nanti bisa lihat ini surat Yunus ayat 10. Bagaimana bahasa doa itu adalah ungkapan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Da'wahum, jangan diartikan doa di sini Bu. Da'wahum, kata-kata mereka nanti, ungkapan mereka nanti di surga itu subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah. Dan Ibu nanti di surga ini Ibu tidak ada omongan-omongan kotor. Ya, semuanya kata-kata yang menyenangkan. Nah, maksudnya apa di sini? Para ulama mengatakan ketika berdoa itu, ayo siapkan kata-kata terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ketika berdoa jangan langsung minta, ya. Keluarkan kata-kata, siapkan kata-kata yang terbaik. Alhamdulillah ya. Hafalkan saja Ibu. Bagaimana doa yang Allah ajarkan kepada kita, bagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita, atau juga doa Ibu secara pribadi, karena masing-masing kita kepentingannya kan beda-beda. Tapi rentetan kata-katanya diatur sedemikian rupa. Ya, minta pakai bahasa-bahasa yang Ibu kadang-kadang ngomong sama orang minta sesuatu kan kadang-kadang butuh basa-basi ya. Bukan basa-basi apa namanya ini Bu? Butuh pengantar, ya. Bagaimana bahasa yang pas untuk mengclosing orang, gitu ya. Ya, menyentuh dulu sampai orang terkesima dengan kita. Apalagi dengan siapa? Allah lebih anu lagi Bu. Nah, ya bisa saja ya Allah saya lapar, berikan saya makan. Rasanya kurang pas Bu. Ibu tunjukkan, ya Allah, mungkin ini karena kekurangan kami. Etos kerja kami kurang sempurna. Karuniakan kepada kami kemampuan untuk bisa menggali rezeki-Mu ya Allah. Itu kan bahasa-bahasa begitu itu Bu, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi doa itu al-qaul, rentetan kata-kata yang perlu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perlu ditulis Bu, tidak apa-apa. Sebelum berdoa ditulis kira-kira pas tidak ini untuk saya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Ibu, yang kelima, ad-doa an-nida, memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdih. Nanti pada hari itu yad'ukum, yad'u jangan diatakan doa kalian, dia berdoa Allah berdoa kepada kalian. Doa di sini yad'u, nida, memanggil kalian. Yauma yad'ukum, di mana pada hari itu Allah akan memanggil kalian, fatastajibuna, dan kalian akan merespon Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian-pujiannya. Artinya apa? Yad'u yunadi. Dia sedang berdialog. Memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini Bu, maksud saya, ketika berdoa itu pastikan sesuai dengan apa yang Ibu minta. Ibu umpamanya sekarang butuh merasa tidak cerdas-cerdas. Agak tell me dikit. Umpamanya itu Bu ya. Umpamanya. Panggil, ya alim. Alimna. Wahai zat yang memiliki ilmu yang sangat luas. Ya. Ibu kemudian merasa banyak dosa. Ya wasi'al maghfirah. Wahai zat yang maha luas ampunannya. Gitu. Panggil Allah Bu. Ibu kurang lembut hatinya. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Latif. Panggil nama-nama Allah. Walillah asma'ul husna. Bagi Allah itu ada nama-nama yang sangat baik. Fad'uhu biha. Maka panggillah Allah dengan nama itu. Fad'u di sini panggillah Allah. Mintalah kepada Allah, panggil Allah dengan nama-nama itu. Allah sangat suka Ibu ketika dipanggil namanya sesuai dengan kebutuhan kita. Banyak dosa,
panggil ya wasi'al maghfirah. Ya. Ibu kemudian butuh rizki. Nah, ini yang paling banyak Bu ya. Ya, pengen lancar. Ya, minta ya ghani, ya ghnani aghrina bihalalika an haramik. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai zat yang maha kaya. Ya, yang kekayaannya tidak bisa diukur dengan apapun pula. Karena semua yang ada di langit dan bumi ini adalah miliknya siapa? Ibu muqaddimah dulu, walillahil asmaul husna, atau lillahi ma fis samawati wa ma. Di muqaddimah dulu dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibu minta. Itu beda itu Bu. Jadi kita sedang memanggil Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan lupa ketika berdoa yang terakhir as-sana, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Qul Allah awidur rahman. Katakan ud'u Allah, pujilah Allah. Pujilah Ar-Rahman. Jangan diartikan memintalah kepada Allah, memintalah kepada Ar-Rahman. Enggak, karena tidak ada kaitannya nih Bu. Ini artinya sinyal dari Allah, orang kalau sudah berdoa itu puji Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka. Terus inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka la nuhsi sanaan anta kama asnaita ala nafsik. Masya Allah. Falakal hamdu hatta tarda. Falakal hamdu idza radit. Falakal hamdu ba'da ridha. Ini kan ya Allah luar biasa ini Bu. Memuji-muji Allah. Dipuji Allah. Allah senang Bu pada pujian-pujian seperti itu. Minimal alhamdulillahi rabbil alamin ya, minimal. Tapi kalau bisa dipanjangkan silahkan, dan nikmati pujian itu Bu. Seakan-akan ibu nyambung dengan Allah. Ya, membesarkan dan memuji betul nama Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau memahami 6 ini saja, itu berdoanya kok sudah punya sinyal Bu, akan diterima doa saya ini. Jelas sudah itu Bu. Saya sedang beribadah, saya sedang minta pertolongan, saya sedang memohon, saya keluarkan kata-kata yang terbaik, dan saya panggil Allah sesuai dengan kebutuhan saya, dan saya puji Allah. Selesai. Doa Bu. Ya, doa. Nah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Ini menarik betul. Tapi nggak tahu kenapa banyak di antara kita malas berdoa. Halo Ibu. Biasanya kalau sudah selesai semua urusan beres tuh Bu, terus lupa untuk berdoa Bu. Saya berharap Ibu justru semakin kita sukses, semakin kita berhasil, semakin ibu semakin cerdas, semakin banyak teman, semakin nikmat pokoknya hidup ini, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu, dahsyat Bu. Tak kata Nabi, ta'arraf ilallah firrakhai. Allahu Akbar. Ayo biasakan kalian kenal Allah, nyambung dengan Allah, mendekat dengan Allah dengan doa-doa terbaiknya itu dalam kondisi raha, lapang. Lapang. Tidak ada masalah, tapi nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, rifka fi syiddah. Nanti Allah ingat engkau di saat kau dalam kondisi banyak masalah. Jadi ibu, orang yang terbiasa dekat kepada Allah dalam kondisi lapang, ya, badan sehat, pikiran waras, cerdas, rizkinya lancar, anak saleh-saleha, suami perhatian sama ibu, mertua tidak engganyang, terus akrab sama ibu berdoa terus. Berdoa. Itu nanti ada masalah sedikit, Allah langsung ada di situ. Allah ada di situ, Bu. Karena berarti ibu berada pada puncak ketulusan, puncak keikhlasan. Sudah banyak karunia Allah, tapi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat begini, engkau ya Allah gitu. Saya badan sehat karenamu ya Allah. Rizkiku lancar juga karena karuniamu ya Allah gitu. Anak-anakku terbimbing hidayahmu ya Allah. Terus begitu Bu. Nanti ada masalah sedikit, Allah turun tangan di situ. Ya, ta'arraf ilallah firraha. Dan yang menarik kata sahabat Salman Al-Farisi menyampaikan sabda Rasulullah riwayat Imam Abu Dawud, "Innallaha
hayyun karim. Hayyun karim. Yastahi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi ay yarudduhuma sifran khaibatayn. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah itu katanya Ibu merasa malu. Bayangkan. Allah punya sifat malu loh Ibu. Tapi jangan diartikan dengan malunya kita ya. Allah merasa malu kalau kemudian ada hambanya berdoa tidak mau didengar oleh Allah. Allah itu malu karim. Apa karim ini Bu? Jangan diartikan mulia. Karim ini orang yang peduli. Dan orang Arab Bu, kalau orang suka ngasih hadzal rajul karim. Ya, kalau suka berbagi, care, peduli, hadzal rajulun karim namanya. Nah, Allah itu kadang-kadang ada sifat Allah yang dimiliki oleh manusia. Kata Nabi, tahallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Salah satu akhlaknya Allah itu apa? Karim. Kita boleh memiliki sifat karim. Makanya kalau ada orang namanya Karim saja boleh tuh Bu. Abdul Karim boleh, Karim saya juga boleh. Rauf, tahu Rauf? Rauf. Lembut. Lembut. Itu sifatnya Nabi. Bil mu'minina Rauf. Rahim. Maha lembut, maha kasih sayang. Boleh. Ya, manusia juga memiliki sifat yang dimiliki oleh Allah. Tapi ada sifat yang tidak boleh dimiliki oleh manusia. Apa itu? Khalik. Nggak boleh orang namanya Khalik saja. Tidak boleh. Abdul Khalik. Maha hamba Allah yang maha mencipta. Ar-Rahman. Harus Abdur Rahman. Tidak boleh orang namanya Ar-Rahman saja. Tapi Rahim saja boleh. Tapi kalau Ar-Rahman tidak boleh. Ini sifatnya Allah yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun pula. Gitu. Nah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, balik lagi pada bab ini, innallaha hayyun, Allah itu maha pemalu, wa karim, loman, sangat peduli. Yastahi, Allah sangat malu kalau ngelihat ada hambanya rafa'a yadayhi, ngangkat tangannya, ya, kemudian berdoa kepada Allah, ayyarudduhuma, kemudian akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kosongan tidak akan tidak akan ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan setiap doa-doa kita ini pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah itu, Bu. Nah, Ibu-ibu, diperkuat ini oleh hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Apa? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad wal Hakim dalam mustadraknya dan mustadnya Ahmad dan Hakim dalam mustadraknya. Nabi mengatakan demikian. Allahu Akbar. Ini saya pegang betul hadis ini, Bu. Ma min muslimin yad'u bida'watin. Yang penting syarat utamanya dua ini, Bu. Yang jangan sampai kemudian hilang. Laisa fiha ithmun wala qati'ata rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalas. Tidaklah bagi seorang muslim, Allahu Akbar, tidaklah bagi seorang muslim ketika dia berdoa dengan doa terbaiknya. Saya ulangi lagi. Tidaklah bagi seorang muslim ketika dia berdoa dengan doa terbaiknya. Yang penting dalam ketika dia berdoa itu laisa fiha ismun. Orang itu tidak melakukan dosa. Halo? Tidak melakukan dosa. Wala qati'atu rahim. Yang penting orang itu tidak ada tali silaturahim yang terputus. Nggak punya musuh kira-kira, Bu. Ya. Pasti Allah menjawab apa? Semua doa-doanya dengan 3 kemungkinan. Sik dulu. Saya tak terangkan dulu biar Ibu nyambung ini. Yang pertama kata Nabi, tidaklah bagi seorang muslim ketika berdoa dengan doa terbaiknya, ya, selama ketika dia berdoa tidak ada apa? Dosa. Apa maksudnya, Ibu? Ibu ingin berdoa, ya Allah, saya ingin umrah, ya Allah. Daganganku agak seret, ya Allah, gitu.
Mohon maaf Bu, tapi kalau ke mall buka aurat. Halo, kalau ada pernikahan joget-jogetan. Nggak nyambung ini Bu. Apa orang itu? Kata Allah Ta'ala. Musibah ini Bu. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Subuhnya 6:30. Loh, nggak nyambung ini Bu. Berdoa minta ya Allah, rahmati anakku, ya Allah lancarkan semua urusanku. Aku banyak masalah ya, tapi subuhnya 6:30. Ya Allah, tapi Quran tidak pernah dibaca Bu. Itu namanya ada dosa yang masih dia nikmati. Yang repot lagi Bu, ya Allah, tapi masih jadi rentenir. Uangnya ada, punya utang tapi tidak mau bayar. Dosa enggak itu? Ibu ya Allah, tidak didengar sama Allah Ta'ala. Halo. Ini harus menjadi akidah bagi kita nih Bu. Pastikan ketika berdoa. Makanya para ulama ketika berdoa suruh istighfar dulu. Bahkan suruh salat taubat kadang-kadang tuh Bu. Suruh salat pengakuan dosa. Pastikan bahwa kita manusia pasti punya dosa. Tapi jangan menikmati dosa itu. Istighfari taubatan nasuha. Jangan sampai ini menjadi pengganjal doa saya gitu. Ya Allah, tapi korupsinya masih jalan. Umrah juga Bu. Di depan Ka'bah nangis tuh. Tapi pulang di hotelnya jangan lupa transfer. Lah apa? Nggak nyambung itu. Halo. Ini harus selesai. Ya. Tidaklah bagi seorang muslim ketika berdoa dengan doa terbaiknya, yang penting ketika dia berdoa itu tidak ada dosa yang masih dia nikmati. Tidak ada dosa yang masih dia nikmati. Pastikan saya bukan pelaku dosa. Kalau ada dosa, saya istighfar dan tobat betul pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua, justru ini yang paling saya takuti, Bu. Wala qati'at rahim. Tidak terputus tali silaturahim satu sama lain. Ayo berpikir sekarang di antara kita ini Bu, ada nggak orang yang bermusuhan dengan kita? Kemudian tidak tegur sapa sampai 3 hari berturut-turut. Nggak nyambung ini Bu. Apalagi juga tukarannya terputus silaturahimnya dengan kakaknya sendiri. Dengan adiknya sendiri. Yang satu ayah, satu ibu. Terus berdoa ya Allah. Nggak nyambung. Engkau mempermainkan sifatku. Allah punya sifat Rahman, Rahim. Ya kan? Ar-Rahim itu Bu diambil dari sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti dia mempermainkan sifat Allah gitu. Pastikan ketika kita berdoa, tidak ada masalah satu sama lain di antara kita. Mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Hatta ibu bermasalah dengan suami atau mantan suami. Cerai sudah. Kita bersaudara. Apalagi punya anak Bu. Halo? Anak kadang-kadang diprovokasi terus. Tuh lihat bapakmu tuh. Terus berdoa. Walaupun sujud tiap malam, tahajud tiap malam. 5 waktu di masjid. Sabtuan ngikut pengajian begini tuh Bu. Ustadz Drehimnya juga berdoa diamini, khusus yang kayak gitu nggak aku dengarkan kata Allah Subhanahu wa taala. Betul itu Bu. Sama mantan mertua, orang tuanya anak nenek dan kakek anak-anak kita kan itu Bu. Enggak apa-apa terputus namanya enggak jodoh ya sudah, selesai sudah. Tapi jangan sampai kemudian putus silaturahim. Sampai anaknya jadi bingung gitu. Datang ke bapaknya dijelek-jelekkan mamanya, datang ke mamanya, bapaknya dijelek-jelekkan, bingung sampai anaknya itu Bu. Terus berdoa ya Allah, tidak nyambung itu Bu. Loh, saya Bu, Ustadz ini ada yang like, ada yang dislike. Insya Allah yang di sini like semua, insya Allah Bu. Mudah-mudahan like semua Ibu ya. Tapi ada juga mungkin yang dislike dengan saya Bu. Datang ke sini untuk cari di mana ketergelinciran omongan saya mau diviralkan nanti ini Bu.
Ada yang kayak gitu, Bu. Saya kalau ketemu orang gitu, Bu, saya tidak pernah dendam. Saya udah selesai bab kayak itu, Bu. Ya, saya dijelek-jelekkan, diginikan macam, saya tidak akan dengerin. Bahkan saya berdoa mudah-mudahan diberi hidayah orang itu. Orang itu tidak tahu kan sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmatnya Allah, yang suka menyambung tali silaturahim itu kata Allah. Apa kata Allah? Alladzina yamshuna al ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau berjalan di muka bumi ini, Bu, tenang, ya, ya. Dan ketika dikomentari sama orang-orang yang tidak tahu mengomentari kita dengan kejelekan kita dan dianggap kita jelek, katakan saja qalu salama ma'as salama. Dan doakan orang itu mudah-mudahan disatukan hati kita dengannya. Lagian capek, Ibu, kalau orang bermusuhan ini, Bu. Orang kalau bermusuhan cepat tua. Sumpek bawaannya. Saya tidak cocok sama Bulia. Datang lagi Bulia sini. Ngomong saya tidak tenang tuh, Bu. Tidak enak. Bulia juga lihat saya bicara, wah ngomong doang Ustaz ini. Tidak selesai-selesai. Capek, Bu. Capek. Dengan tetangga, hati-hati, Bu, dengan tetangga. Ibu pulang ke rumah, ngeliat wajah rumah tetangga sumpek. Nanti pulang ke rumah ngobrol sampai akhirnya mengribai tetangga. Capek. Jadi pastikan kita hidup gak punya masalah. Kalau ada masalah, saya maafkan dia sebelum dia minta maaf. Apalagi kita punya salah, saya minta maaf bagi yang bersangkutan. Itu hidup. Tak usah gengsi-gengsian. Gengsi itu tidak menyelesaikan masalah, tapi membuat ruwet masalah. Halo Ibu, kok serius ini Ibu ini? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi doa itu terganjal dua hal. Ada dosa yang masih dia nikmati, dan yang kedua terputusnya tali silaturahim. Ayo lihat, sekarang lihat saya bagaimana hubungan saya dengan orang tua, dengan mertua, dengan suami, dengan mantan suami, dengan mertua, dengan mantan mertua, dengan anak-anak saya, dengan mantu saya. Bagaimana hubungan saya dengan kakak adik saya, ipar-ipar saya. Bagaimana hubungan saya dengan paman saya, dengan bibi saya, baik dari ayah atau dari ibu saya. Bagaimana hubungan saya dengan sepupu saya, anaknya paman saya, anaknya bibi saya. Sepupu, itu kan keluarga besar semua itu, Bu. Wa ulul arham awla min ba'd fi kitabillah. Keluarga terdekat lebih utama untuk kita perhatikan. Loh Ibu, kalau Ibu tidak punya masalah begitu berdoa, yakin doa kita pasti diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke. Jauhi maksiat. Kalau ada maksiat, istighfari, taubatan nasuha, ya, yakin ketika berdoa sudah selesai bab maksiatnya Ibu. Terus tidak terputus tali silaturahim di antara kita. Allah, kata Nabi, akan memberikan jawaban dengan 3 pilihan. Apa jawabannya itu? Yang pertama, imma ayyu'ajjila lahu da'watah. Yang pertama, Allah akan mentakjil. Apa takjil, Bu? Takjil, orang kalau berbuka puasa apa? Takjil, menyegerakan, disegerakan permintaannya oleh Allah di dunia sebelum mati dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling banyak kita minta, Bu, ya. Ya, mudah-mudahan ya. Minta di dunia karena hidup di dunia, ingin merasakan di dunia, kan begitu. Ini Mbak, ada Bu, kadang langsung hari itu juga. Kadang butuh besoknya, kadang butuh 1 pekan. Kadang 1 tahun baru direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang sebelum meninggal dunia baru direspon. Ibu kalau enggak, tunggu aja. Halo, enggak usah gerutu. Kalau gerutu berarti tidak ridho sama Allah Ta'ala. Yakin saja, doa saya sudah minta kok sama Allah Ta'ala. Dan Allah berjanji akan mengijabai. Astajib lakum. Tiba-tiba enggak muncul-muncul. Andai kata enggak dikasih di dunia, kata Nabi, imma ayaddakhiraha lahu fil akhirah. Sengaja oleh Allah tidak dikasih di dunia tapi disimpan untuk diberikan di mana? Di akhirat.
Jadi gini Bu, jadi kalau minta, lu kok nggak dikasih-kasih, nggak apa-apa. Ini deposito saya di mana? Di akhirat. Nanti ibu meninggal dunia, kaget Bu, lu kok banyak. Ternyata doa-doa yang tidak diberi di dunia, disimpan diberi di mana? Di akhirat. Nikmat tidak itu Bu? Jadi ibu yakin saja, nggak ada ya sudah. Allah berarti mau ngasih saya di mana? Di akhirat. Enak ini Bu, nggak sumpek. Ya, cuma karena manusia punya nafsu ya. Oh, saya kurang apa ini? Ya kurang sabar. Yang jelas ini. Saya sudah tahajud. Saya sudah puasa Senin Kemis. Allahu Akbar. Al-Quran 1 juz. Infak sudah saya jalankan. Kok belum kelar masalah saya ini gitu. Loh, ini namanya mau transaksional dengan Allah Ta'ala gitu. Ya. Jalani saja. Bagus yang kayak gitu Bu. Itu mumakodime dengan nama saya bagus. Tapi enggak juga. Berarti Allah mau menyimpan apa yang kita minta untuk diberikan. Kenapa Ibu? Allah tahu betul. Ini kalau saya ngasih sekarang, kata Allah, saya khawatir, kata Allah Ta'ala, nanti dia lupa tidak berdoa lagi kepadaku. Rupanya Allah senang dengan doa-doa ibu. Atau kalau dikasih sekarang, jadi celakanya bagi dia. Dia tidak sanggup memikul permintaan yang begitu banyak itu Bu. Kadang dia begitu ada masalah, akhirnya mendekat. Ketika ada masalah, terus dia lupa kepadaku. Apalagi dikasih apa yang dia mau gitu. Allah tidak pingin menyelamatkan kita. Lebih baik aku berikan di mana? Di akhirat. Bu, andai kata ini ya, dunia nggak akan dikasih oleh Allah, akhirat juga tidak akan dikasih oleh Allah. Ada pemberian karunia yang ketiga itu Bu. Pilihan ketiga apa itu? Wa imma ayyasifa anhu minassu'i mislaha. Itu cara Allah untuk memalingkan dari orang itu dari berbagai macam takdir keburukan yang menimpa kepadanya tidak terjadi. Halo? Jadi Allah dengan doa itu Ibu, Allah ingin menafikan takdir terburuknya tidak menimpa kepadanya karena doa yang dia minta. Contoh. Contoh Bu. Ibu minta sama Allah Ta'ala, ya Allah saya ingin umroh. Ya, bersama pasangan saya, istri saya atau suami saya. Saya minta yang terbaik ya Allah umrohnya. Di depan apa? Masjidil Haram ya. Saya ingin begitu keluar langsung Masjidil Haram gitu. Saya ingin menikmati beribadah kepada minta terus. Gak dikasih-kasih Bu. Kalau dikasih umroh jaraknya 1 kilo. Umpamanya ini Bu ya. Atau apa namanya? Enggak sama sekali Bu. Rezeki semakin jauh. Ibu tidak usah putus asa. Ini kalau umrah yang plus berapa itu Bu? Yang plus betulan, yang tidak falsu-falsu Bu. Ya. Yang tidak falsu itu rata-rata 50-an, ya. 45 sampai 50 juta kan begitu yang tidak palsu-palsu. Itu memang tenang betul, tidak mikir apa-apa itu Bu. Tinggal Ibu masuk hotel, kopernya pun juga ada di hotel, wah semuanya udah beres itu Bu. Tinggal mikirin ibadah saja. Sak buffet-buffetnya udah dipikirkan semua itu Bu. Tidak bikin makan, tidak bikin, tinggal ibadah saja itu Bu. Memang iya. Kalau berdua kan 90 juta Bu ya. Halo. Taksinya dari sini ke Juanda berapa itu Bu? Oleh-olehnya. Nah, yang paling banyak oleh-oleh. Ibu-ibu bisa oleh-oleh tuh Bu. Oleh-oleh. Saya haji kemarin yang dipikir oleh ibu-ibunya, nak selesaikan di sini, jangan mikir di Mekah, saya bilang gitu. Sekarang oleh-oleh apa yang tidak ada di Ampel Bu? Apa yang tidak ada di Ampel? Betul Bu. Kustuknya, kismisnya, mau ajwaknya juga ajwak yang ibu tidak dapatkan di sana susah nyarinya, di sini ada sekarang Bu. Lebih bagus daripada apa yang ibu nyari di sana itu. Asal nak duit. Ya. Ibu-ibu, Allahu Akbar sebentar. Itu kan dihitung total kan 120 jutaan kurang lebih ya. Kurang lebih lah ya. Gak dikasih sama Allah Ta'ala. Tapi Allah tahu Bu, ini orang nanti tahun ini ada musibah menimpa kepadanya. Kecelakaan. Kena. Pahanya patah. Harus operasi.
operasi harus pakai pen segala macam. Itu ibu masuk operasi kalau tidak pakai BPJS bisa-bisa 120 juga itu bu. Itu tidak terjadi. Musibah itu tidak terjadi karena doa yang ibu minta itu. Cuma apa yang ibu minta itu tidak dikasih oleh Allah. Sengaja Allah menafikan musibah, takdirnya itu tidak terjadi pada ibu. Makanya takdir itu bisa berubah dengan doa. Baik itu minta langsung atau ibu minta secara umum. Bisa merubah takdir buruk, itu bisa berubah. Kalau Allah cinta sama kita. Jadi ibu kalau berdoa tidak dikasih-kasih, alhamdulillah, berarti saya ada takdir buruk, Allah tidak akan timpakan pada saya. Nikmat tidak itu ibu. Cuma kadang-kadang kalau kita minta harus berbentuk barang sesuai dengan permintaan kita. Itu manusia masalahnya begitu. Jadi sebenarnya semua doa-doa kita ini tidak ada yang sia-sia. Ada yang dikasih di dunia, ada yang tidak, tapi disimpan di mana? Di akhirat. Ada juga akhirat juga tidak, dunia juga tidak, tapi ibu harus yakin. Ada musibah-musibah di kemudian hari tidak akan menimpa kepadaku karena doa yang aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibu berdoa. Berdoa. Lagian doa gratis kok tidak bayar. Ada yang bayar berdoa bu. Tapi subhanallah sering lupa bu. Sering lupa. Nanti kita akan bahas itu etika-etikanya. Kita akan bahas masalah itu. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tiada hari kecuali ibu berdoa. Ya, berdoa. Kapanpun pula nanti saya akan detailkan apa waktu-waktu yang istimewa, tempat-tempat yang istimewa, momentum yang istimewa, bagaimana salawat yang baik ketika berdoa, pujian yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Saya sebenarnya ingin masuk hari ini tentang syarat diterimanya doa. Tapi waktunya habis. Saya harus datang pernikahan, ada pernikahan saudara saya di Barunawati. Saya tidak minta izin, sebenarnya tadi jam 9 bu. Saya minta izin dalam 1 jam. Ini mukaddimah dulu ya. Ini betapa doa ini dahsyat. Doa ini tidak ada yang sia-sia. Ya, apalagi dalam kondisi kita seperti ini bu. Halo. Ini bangsa kan lagi ruwet sedikit bu ya. Ibu tidak takut lagi bu. Mau bensin nanti 25.000. Dolarnya 30.000 banyak gitu. Dah perlu takut. Dah yang ngatur rezeki Allah kok. Kita tinggal angkat tangan saja. Yakin itu bu. Yakin itu bu. Ibu nanti ini kan sekarang tahun ajaran baru ya. Anak-anak pengen masuk perguruan tapi sudah pengumuman semua ibu ya. Jangan putus asa berdoa terus. Masa depannya anak itu bukan di ITB, bukan di ITS, bukan di UNER, bukan di veteran, bukan apa. Kadang-kadang kampus swasta juga. Tapi semangatnya ke sana. Doalah di tahun depan. Berarti Allah ingin mematangkan anak ibu supaya nanti begitu masuk kampus yang dia pilih tepat gitu. Terus begitu ibu, hidup ini bu. Hati-hati nanti ketika ada masalah problem rumah tangga. Halo. Problem suami, problem anak, jangan curhat sama orang. Tapi curhatlah kepada siapa? Minta pada Allah Ta'ala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Alima abdi anna lahu rabban. Rupanya hambaku tahu kalau ada aku yang bisa menyelesaikan semua problemnya, kata Allah. Dan dia merapat kepada aku, berdoa kepadaku. Dan ketika berdoa itu ibu, wajah suami di benak ibu betulan bu. Ini suamiku ya Allah, selamatku ya Allah. Jangan didoakan celaka, ibu celaka juga. Halo, hancurkan suamiku ya Allah, kata malaikat. Amin. Engkau juga hancur juga, kata malaikat. Loh, kan ada begitu doanya bu. Orang kalau berdoa bagi seorang muslim yang baik, kata itu disampingkan dari malaikat bu. Amin. Engkau juga mendapatkan hal yang sama. Kalau ibu berdoa celaka buat orang, engkau juga mendapatkan hal yang sama. Celaka juga kita ini bu. Jadi optimis saja hidup ini, ngalir. Insya Allah ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru mukaddimah dari saya, tidak ada pertanyaan ya. Tidak ada pertanyaan. Pertanyaannya bulan depan insya Allah ya. Panjang umur semuanya. Mari kita berdoa karena ini di rumahnya Allah, di bulan mulia, di bulan Muharram, di masjidnya Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata was-sabata fil amri wal azimata ala ar-rushd. Wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik. Wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina wa hajatil muslimin. Allahumma ya muyassiral umur yassir umurana wa umura abaina wa ummahatina wa asatidatina wa abnaina wa banatina wa jami'al muslimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salahas sa'at wal baraka fil awqat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Bulan depan masih bab doa Bu Lia ya, bagian kedua insyaallah. Saya mohon maaf semuanya, disimpan pertanyaannya, nanti kita diskusi bulan yang akan datang.